Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur atom. Namun terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu atom. Apa artinya atom? Atom adalah unit dasar dari materi. Ini adalah struktur paling kecil dari unsur kimia yang masih mempertahankan sifat-sifat kimiawi unsur tersebut. Atom terdiri dari tiga partikel subatomik yaitu proton, neutron, dan elektron. Untuk kita lebih mengetahui tentang atom, terlebih dahulu kita mengetahui tentang macam model atom dan perkembangannya. Berbicara mengenai teori atom yang tidak bisa dipisahkan dari struktur atom itu sendiri. Struktur atom adalah satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom dan awan elektron dengan muatan negatif serta mengelilinginya. Dalam inti dari setiap atom yang mempunyai campuran. Dalam perkembangan teori atom, ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan mengenai teori atom itu sendiri. Yang pertama kita masuk kepada teori atom yang pertama yaitu teori atom Dalton. Tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom ialah John Dalton. Ia menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803, di mana teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Proust atau hukum susunan tetap. Kemunculan teori atom Dalton membangkitkan rasa keingintahuan terkait dengan penelitian beragam jenis atom. Teori atom Dalton itu terdiri dari satu, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur yang tidak dapat dibagi lagi. 2. Atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Dalam reaksi kimia, atom Dalton terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat sederhana. Atom Dalton ini sendiri memiliki beberapa kekurangan, di antaranya satu, tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. Yang kedua, atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lainnya tidak bisa dideskripsikan. Yang ketiga, hubungan senyawa antara larutan senyawa dengan daya hantar arus listrik tidak bisa dideskripsikan. Dan kekurangan yang terakhir yaitu sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Teori atom Dalton ini sendiri hanya mampu bertahan selama 90 tahun. Hal ini dikarenakan pada tahun 1868, Eugene Goldstein telah menemukan partikel listrik yang memiliki muatan positif dan yang sekarang dikenal dengan nama proton. Setelah itu, pada tahun 1897, Thomson mendapatkan penemuan berupa partikel bermuatan negatif yang diberi nama elektron. Setelah teori atom Dalton, tokoh perkembangan teori atom selanjutnya adalah teori atom Thomson. Dalam perkembangannya, Thomson memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada teori atom Dalton sebelumnya. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Elektron merupakan penemuan yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan teori atom sebelumnya. Teori atom Thomson berawal dari penemuan tabung katode oleh William Crookes dari penelitian yang sudah dilakukan Crookes.
Thomson mengembangkan penelitiannya tentang sinar katode di laboratorium Cavendish, di mana setelah selesai dan mengadakan hasil dari penelitian yang dilakukan, Thomson menemukan bahwa sinar katode adalah sebuah partikel. Hal ini disebabkan karena sinar katode mampu bermuatan baling-baling yang diletakkan antara katode dan anode. Setelah mengetahui hal itu, Thomson menyatakan bahwa sinar katode termasuk dalam partikel penyusun atom atau partikel subatom yang memiliki muatan negatif dan sekarang disebut dengan elektron. Teori atom Thomson ini sendiri bisa disebut dengan sebutan teori roti kismis. Dinamakan teori roti kismis karena muatan negatifnya atau elektron mengelilingi atom yang bermuatan positif. Secara garis besar, teori atom J.J. Thomson dapat disimpulkan menjadi beberapa garis besar. Dalam perkembangan teori atom Thomson ini sendiri memiliki beberapa kekurangan, di mana pada teori atom Thomson, teori tidak bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada di dalam bola. Inti atom tidak dapat dijelaskan. Yang berikut, teori atom selanjutnya adalah teori dari Ernest Rutherford. Rutherford lahir di Selandia Baru dan berkebangsaan Inggris. Ia adalah murid sekaligus partner dari Thomson. Meskipun Rutherford seorang murid dari Thomson, tetapi ia mengembangkan teori atom dan memperbaiki teori milik gurunya, yaitu Thomson. Rutherford dan kedua asistennya menemukan inti atom pada tahun 1910, di mana inti atom memiliki jari-jari yang lebih kecil dari jari-jari atomnya. Teori yang dikemukakan oleh Rutherford berasal dari eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa. Eksperimen ini dinamakan Gear-Marsden. Penamaan eksperimen ini diambil dari dua murid Rutherford, yaitu Hans Gear dan Ernest Marsden. Dalam teori atom, Rutherford memiliki inti garis besar dari teori itu sendiri, di mana atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti model tata surya. Teori atom Rutherford bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron berbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom, atau biasa kita sebut gaya Coulomb. Pada teori atom Rutherford ini sendiri masih memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom dan letak dari elektron. Kedua, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan spektrum garis yang ada pada atom hidrogen. Yang ketiga, energi atom menjadi tidak stabil karena elektron yang bergerak akan memancarkan energi. Yang berikut, kita masuk kepada teori selanjutnya, yaitu teori atom Niels Bohr. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark yang meraih Nobel Fisika pada tahun 1922. Bohr memulai penelitian tentang atom pada tahun 1913, dan nama dari hasil penelitian itu adalah
spektrum atom hidrogen. Setelah teori Rutherford sudah mulai tersebar dan digunakan, para ilmuwan sepakat bahwa sebuah atom terdiri dari elektron dan inti atom. Teori atom Bohr berawal dari kelemahan teori atom Rutherford. Kelemahan itu adalah lintasan elektron yang disampaikan Rutherford belum sempurna untuk menjelaskan struktur suatu atom karena dianggap bertentangan dengan teori elektrodinamika klasik Maxwell. Dari kelemahan itulah, maka Bohr berusaha mengembangkan dan menyempurnakan teori atom Rutherford dengan menggunakan model atom nuklir Rutherford dan teori kuantum Planck, yang mengajukan teori atom yang saat ini dikenal dengan sebutan teori atom Bohr. Pada teori atom Bohr ini, elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Selama berada pada lintasan, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Elektron yang bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Pada teori Niels Bohr ini, lintasan-lintasan yang diperbolehkan elektron adalah lintasan-lintasan yang mempunyai momentum sudut kelipatan bulat dari H2π. Selanjutnya, teori mekanika kuantum. Mekanika kuantum adalah cabang ilmu fisika yang bisa memprediksikan dengan sangat akurat fenomena yang melibatkan benda-benda berukuran sangat kecil, misalnya perilaku atom dan unsur pembentuknya. Alasan teori mekanika kuantum dikembangkan adalah untuk menyempurnakan teori atom Bohr. Teori mekanika kuantum disempurnakan oleh Erwin Schrödinger yang merupakan fisikawan dari Austria dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1933. Pengembangan teori atom modern berdasarkan hipotesis de Broglie. Menurut Louis de Broglie, berlaku sifat dualisme pada elektron, yaitu elektron bukan hanya sekedar sebagai partikel, tetapi juga sebagai gelombang. Dengan kata lain, elektron akan bergerak pada gelombang dan memiliki lintasan yang juga merupakan gelombang. Nah, itulah penjelasan tentang teori atom dalam perkembangan kajian ilmu fisika dan kimia. Teori atom akan sering kita temui pada mata pelajaran kimia, bahkan sejak bangku sekolah dasar. Jadi, perlu memahami teori ini dengan baik agar bisa menguasainya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti tidak, dan tomos berarti terbagi. Berdasarkan perkembangan teori atom yang ada, dapat disimpulkan bahwa setiap tokoh teori atom selalu mengembangkan dan memperbaiki teori atom dari peneliti sebelumnya. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat.